Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Di sini akhirnya Arya memberanikan diri datang ke rumahnya Ayumi. Apa yang kita nantikan kini pun terjadi. Arya dengan cerdasnya ia datang ke rumah Ayumi untuk mencari bukti-bukti tentang Ayumi, bahwa kecurigaan Arya memanglah benar kenyataannya, bahwa Ayumi lah yang sudah melakukan teror kepada Ayu dan hendak mencelakai Ayu dengan memfitnah Starla dengan barang bukti yang ia simpan berupa barang-barang milik Starla itu. Arya selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi keselamatan Starla dan Nila. Bahkan ia pun rela mempertaruhkan nyawanya untuk bisa melindungi Starla dan Nila. Maka dari itu, akhirnya Arya pun dengan kecerdasannya ia berhasil membuka password handphone milik Ayumi. Yang mana di sini Arya berhasil membuka pesan dari Anton Preman yang mengatakan bahwa di dalam pesan tersebut Anton Preman mengatakan, saya sudah berhasil kasih gift voucher royal kepada Ayu dan dia sendirilah yang menerimanya. Saya yakin bahwa Bu Ayu besok akan datang ke spa tersebut. Melihat pesan tersebut, di sini Arya semakin yakin bahwa Ayumi hendak mencelakai Ayu dan akan memfitnah Starla dengan menyimpan barang bukti yang berhubungan dengan Starla itu, apalagi saat ini liptin milik Starla masih hilang dan belum ditemukan. Tetapi sayangnya saat Arya tengah mencari bukti-bukti lain di dalam handphonenya Ayumi, tiba-tiba Ayumi pun datang dan kembali membawakan jus segar untuk Arya. Maka dari itu, Arya pun mencari dulu selah dan waktu yang tepat untuk mencari tahu dan membuka handphone milik Ayumi itu, supaya Arya bisa mengetahui bahwa memang dia bisa membuktikan Ayumi lah orang yang sudah memfitnah Starla dengan melakukan teror kepada Ayu. Arya pun di sini setelah ia mendapatkan barang bukti yang ia temukan itu, maka Arya harus segera memberitahukan kepada Niko bahwa Ayu dalam bahaya. Karena bahayanya Ayu tidak hanya seorang diri, karena semua itu akan membuat Starla mendapatkan masalah yang cukup rumit. Sedangkan di sini Niko terlihat sangat cemburu saat ia melihat Starla pergi bersama dengan Ruben Kusnadi. Di sini Niko pun terlihat sangat marah, bahkan Niko pun berniat bahwa ia ingin menceritakan tentang identitas Ruben Kusnadi sebenarnya kepada Starla, bahwa Ben lah yang sudah melakukan teror kepada Ayu dan Niko, dan di sini Ben juga yang sudah sempat menculik Niko dan hampir saja melenyapkan nyawa Niko saat itu. Di saat Niko terus fokus kepada Starla dan mengejar kembali cinta Starla, tanpa ia sadari bahwa istri sirihnya menderita karena penyiksaan yang dilakukan oleh Bu Elva. Bu Elva menyuruh Ayu untuk mencuci gordeng yang begitu sangat besar. Di saat posisi dan kondisi Ayu tengah hamil, membuat Ayu benar-benar merasa lelah. Tetapi Ayu harus tetap bertahan karena ini semua dia sendiri yang menginginkan untuk tinggal di rumah Niko Wijaya. Tetapi di saat Ayu tengah bersedih, tiba-tiba lagi-lagi Billy datang menghampiri Ayu dan menjelaskan tentang bahwa dirinya sudah bisa masuk dan mendapatkan akses masuk ke dalam ruangannya Ruben Kusnadi dan bisa mengambil sedikit demi sedikit kekayaan orang tua kandung Billy itu. Bahkan di sini Billy memperlihatkan jumlah tabungan yang ada di dalam ATM-nya kepada Ayu. Dan di situ Ayu terlihat melirik dan sangat terkejut. Bahkan Ayu pun ingin ikut dengan cara yang seperti dilakukan oleh Billy. Akankah itu adalah salah satu cara Billy untuk bisa menjebak Ayu dan membuat Ayu kehilangan banyak uangnya? Sedangkan kita pun dibuat benar-benar sangat gregetan karena ada 3 laki-laki yang terus berusaha untuk bersaing mendapatkan cintanya Starla. Sedangkan selain itu,
Dengan kecerdasan Billy, dia bisa menemukan bahwa ternyata voucher yang diberikan oleh salah satu kurir tersebut kepada Ayu ternyata adalah suruhan salah seorang preman. Yang mana Billy sangat mengenali preman tersebut adalah orang yang dulu sempat melakukan coret-coret di rumahnya Ayu. Untung saja Billy cerdas dan ia langsung memberitahukannya kepada Pak Ben. Dan Pak Ben harus semakin lebih menjaga-jaga dan berhati-hati untuk terus melindungi Starla dari kejahatan yang tengah direncanakan oleh Ayumi. Meskipun Ayumi adalah sahabat dari semasa sekolahnya Ruben Kusnadi, tetapi di sini Pak Ben sudah lama tidak bertemu dengan Ayumi, maka membuat Pak Ben tidak mengetahui jelas bagaimana watak dan sifat Ayumi saat ini. Karena Ayumi yang baru saja pulang karena ia harus sekolah dan meneruskan pendidikannya di luar negeri supaya bisa sukses dan menggapai cita-cita seperti yang diharapkan oleh almarhum ayahnya. Sedangkan di sisi lain, di sini Ayu terus saja menderita dan penderitaannya akan terus ia terima setiap harinya dari kejulitan yang dilakukan oleh Bu Elva. Bahkan Niko, dirinya tidak peduli sama sekali kepada Ayu. Bahkan Niko pun berkata bahwa dia tidak pernah meminta Ayu untuk tinggal di rumahnya Niko. Dan Niko pun dirinya tidak bisa menjelaskan kepada Ayu bahwa semua ini akan terjadi. Bahkan Niko pun menyalahkan Ayu karena Ayu sendirilah yang mau tinggal di rumah Niko dan harus menerima semua konsekuensinya. Sedangkan di sini Pak Pondi tengah ketar-ketir ya guys setelah mendengar ucapan dari Tante Mayang saat Tante Mayang menjelaskan tentang identitas adik tiri dari Niko. Yang mana di situ Tante Mayang pun berkata kepada Pak Fondi semoga saja Pak Fondi tidak menyembunyikan rahasia seperti itu. Karena bagaimanapun rahasia ditutupi akan terbongkar juga. Pak Fondi pun semakin ketakutan karena ia takut jikalau semua orang mengetahui tentang identitas Citra yang sebenarnya. Jikalau Tante Mayang mengetahui hal tersebut, maka Tante Mayang tidak akan pernah tinggal dan dia akan segera menggugat cerai Pak Fondi dan Pak Fondi tidak mau hal itu terjadi. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih, mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.